Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad halaman yang ke-20, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha
Kata Rasulullah, akan datang pada akhir zaman terhadap umatku dalam hal keadaan mereka yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, di mana umat Rasulullah akan berlomba-lomba untuk menghindar, di mana umat Rasulullah akan berlarian daripada ulama wal fuqaha. Maka pada tatkala umat Rasulullah sudah menjauhi dirinya daripada ulama wal fuqaha, Rasulullah menyampaikan fayabtalihimullahu bisalati baliyatin. Maka ketika keadaan itu sudah terjadi, Allah akan mengirimkan 3 bala. Yang pertama, yarfa'ullahul barakati min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatkan keberkahan-keberkahan daripada usaha-usaha mereka. Banyak dari kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, namun lupa untuk bersyukur kepada Allah. Ada kalanya Allah memberikan peluang pekerjaan yang baik untuk kita, namun jalan yang kita tempuh untuk melakukan pekerjaan itu melalui perjalanan yang dilarang oleh Allah. Ada kalanya rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita lupa untuk bersedekah, kita lupa untuk mengeluarkan zakat. Dengan kata lain, ketika Allah mencabut keberkahan di atas apa yang diusahakan oleh umat Nabi Muhammad, pertanda bahwasanya hal itu bukanlah nikmat yang sedang dijalankan, akan tetapi itu merupakan laknat bagi Allah. Banyak hari ini Allah titipkan harta kepada kita, namun tidak juga banyak daripada manusia yang berhamburan di atas muka bumi Allah ini mencari rezeki sehingga lupa kepada perintah solat. Banyak orang yang lalai dengan mencari nafkah, namun mereka luput kepada Allah. Banyak mereka yang mengusahakan tempat yang terbaik, jabatan yang terbaik. Mereka menginginkan kedudukan dipandang oleh manusia, namun mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Itu merupakan salah satu daripada keberkahan di atas usaha telah dicabut oleh Allah. Penyebabnya apa? Karena kita tidak mau lagi duduk dengan ulama. Kita tidak mau lagi bersanding dengan ulama. Kita tidak mau lagi bertanya dengan para alim ulama. Kita hanya menggunakan ulama ini sebagai lambang semata. Kita hanya memakai ulama ini sebagai prioritas untuk kepentingan kita. Ohwate ka perle baru tajak ba ulama. Ohwate ka perle tanui presiden katajak ba ulama. Perle taik kepala daerah katajak ba ulama. Kaperle katanya untuk menjadi perwakilan daripada rakyat katajak ba ulama. Namun ketika hari ini para ulama khususnya di Aceh, ketika ulama karismatik Abu Tu di Belang Beladih meninggal dunia, semua orang seakan-akan menulis dalam snap-snap WA mereka, menulis dalam histori-histori mereka, kembali Allah matikan lampu untuk bumi Aceh. Allah kembali cabut penerang di bumi Aceh. Semua orang akan menulis demikian. Namun terhadap penulis-penulis tersebut, ketika
beliau masih hidup tak pernah diziarahi, tak pernah dikunjungi, tak pernah diambil ilmunya, tak pernah diambil petuahnya, seakan-akan ketika tidak ada lagi betul-betul kehilangan. Padahal kehilangan yang hakiki ketika kita tidak pernah hadir dalam majelisnya, namun kita hidup bersama dengan mereka. Kemudian yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Tatkala kita hari ini acuh tak acuh dengan ulama, dengan orang-orang yang alim, dengan orang-orang yang soleh, maka Allah akan mengirimkan kepada kita sultanan zalima. Allah akan gejuk pemimpin yang zalim terhadap kita. Karena kenapa? Kita tidak lagi mengambil hukum sesuai dengan hukum Allah. Kita tidak lagi mengambil tuntunan sebagaimana yang Rasulullah tunjukkan, yang Rasulullah contohkan. Kahanale. Sehingga hari ini setiap detiknya itu bumi selalu meminta kepada Allah, ya Allah izinkan saya membuka ini perut bumi untuk saya telan itu manusia. Namun kata Allah, jangan dulu. Karena kenapa? Masih ada orang-orang yang mengingat Allah di atas bumi itu. Mantang naurun istighfar. Masih ada orang yang mau mengucap la ilaha illallah. Jangan dulu. Laut juga demikian. Setiap detiknya meminta kepada Allah, ya Allah izinkan saya menumpahkan diri agar mereka si ahli maksiat tenggelam semuanya. Aku sudah bosan ya Allah. Kata Allah, jangan dulu. Masih ada orang yang mau bertaubat. Beile. Sebegitu sayangnya Allah, sebegitu ampunnya Allah kepada kita, namun kita lupa terhadap pengampunan Allah. Maksiat merajalela. Maka disebutkan di dalam sebuah kitab, ketika Rasulullah mengingatkan kaum muhajirin, berlindung kalian tatkala sampai 5 hal. Termasuk di antara yang 5 itu Rasulullah menyampaikan, tatkala perzinahan sudah terjadi secara terang-terangan, maka Allah akan kirimkan sultanan zalima. Allah akan kirim itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tidak mau lagi memperdulikan daripada rakyatnya. Pemimpin yang akan peduli terhadap dirinya dan kelompoknya. Nyokatro. Ini bagian daripada tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat. Kemudian hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Rasulullah menyampaikan, yakhruju naminat dunya bighairi iman. Tatkala manusia, hamba-hamba Allah ini menjauhkan daripada majelis-majelis ilmu, kahanta temlet hadir di dalam majelis ilmu, di mana-mana kita lihat pengajian. Bahkan hari ini khusus di kota Luxmawe ini berbagai macam tempat, berbagai macam guru memberikan wejangan-wejangan ilmu, baik ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Namun ketika kita melihat di tempat ini yang hadir cuma 20 orang, di sebelah sana yang hadir cuma 10 orang. Ketika kita kumpulkan kakak, ternyata penduduk di situ, penduduk setempat yang berdomisili jumlahnya 2000, yang hadir dalam majelis 20. Yang lain kamu mada. Yang lain mana? Menganggap diri bahwasanya ibadah yang dia lakukan sudah 100% diterima oleh Allah. Stop ile. Tidak. Paling tidak kelebihan orang yang hadir dalam majelis ilmu, yang mau duduk dan bertanya dengan para ulama, ketika terjadi kesalahan di dalam ibadah, nah salah dalam sembahyang, nah salah dalam tak puasa, nah salah geteyo dalam tabuh sakit, selama kita masih di dalam statusnya menuntut ilmu, maka selama itu diberikan kemaafan oleh Allah. Tapi tatkala hari ini kita merasa saya sudah sholat, sudah mapan sholat saya. Tidak ada lagi kekurangan, sholat saya tepat waktu, begitu azan saya hadir ke masjid. Saya selalu berjamaah,
saya selalu puasa Senin Kamis, saya selalu puasa Ayyamul Bait, merasa diri cukup. Ternyata secara undang-undang syariat ibadah yang dia lakukan itu semuanya tertolak. Karena kenapa? Tidak didasari oleh ilmu. Tatkala esok di yaumil qiyamah Allah serahkan Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, pada saat itu semua akan menangis. Hari ini kau baca itu buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Kita tak akan disibukkan dengan catatan orang lain. Kita tak akan mengkalkulasikan buku catatan orang lain. Kita akan disibukkan menghitung apa yang sudah kita usahakan di atas permukaan bumi Allah. Namun tatkala kita menjauhi itu, maka yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Maka orang tersebut keluar daripada dunia, maknanya mati dengan tidak membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika hari ini kita masih diizinkan membuka mata, diizinkan masih menghirup udara yang tanpa disewakan, kita masih diizinkan oleh Allah menggerakkan kedua tangan dan kedua kaki tanpa membayar, maka sudah sepantasnya hidup ini didasari dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan kita selalu senantiasa hadir dan duduk bersama ulama dan wal fuqaha. Mudah-mudahan Allah sampaikan semua hajat kita fid dunya wal akhirah, dan juga Allah berikan kepada kita semua keluar daripada dunia ini semuanya dengan membawa keselamatan daripada iman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم علينا أجلنا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا أجلنا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.